Saya Ilopilia dengan NIM 2288240021. Saya dari kelas 3A, Pendidikan Sejarah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Kalian pernah gak sih kayak ngebayang kalau dulu tuh harga segenggam rempah-rempah itu bisa lebih mahal daripada emas? Nah, gara-gara itulah bangsa-bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer ngadepin badai samudra, bahkan sampai ribut satu sama lain hanya demi dalam Nusantara. Nih, pertanyaannya teman-teman, kenapa sih mereka itu begitu ngotot nyari rempah sampai ke ujung dunia? Jalur mana aja yang mereka lewati? Dan teman-teman, apa dampak pertama yang dirasain sama masyarakat Nusantara waktu itu? Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa? Yuk, kita bahas sama-sama tentang awal kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda ke Nusantara. Nah, teman-teman, tentunya kita harus mengetahui dulu dong latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Nah, coba bayangin Eropa ini di akhir abad ke-15. Waktu itu orang-orang Eropa lagi cari cara buat dapetin rempah-rempah. Kenapa rempah ini jadi penting banget gitu? Karena di Eropa ini rempah itu nggak cuma dipakai buat bumbu masak ya, tentunya, tapi juga buat obat-obatan, pengawet makanan, bahkan simbol kekayaan. Wah teman-teman, jadi masalahnya itu rempah-rempah dari Nusantara ini cuma bisa masuk ke Eropa lewat jalur darat panjang yang dikuasai pedagang Arab, India, dan Turki. Nah, akibatnya harga rempah-rempah itu melambung tinggi teman-teman. Nah, Eropa ini nggak mau dong terus-terusan tergantung sama perantara. Mereka itu butuh jalur langsung ke sumbernya gitu. Nah, disitulah muncul semangat yang kita kenal dengan sebutan Age of Exploration. Nah, bisa disebut dengan zaman penjajahan samudra. Jadi intinya mereka itu berlayar jauh bukan sekedar jalan-jalan biasa gitu, tapi karena 3 hal besar, yaitu kekayaan, penyebaran agama, dan kejayaan bangsa. Nah, teman-teman, kita memasuki jalur pelayaran dan wilayah pertama yang didatangi. Tadi udah membahas latar belakang, sekarang kita masuk yang ini. Nah, yang pertama itu Portugis. Nah, jadi bangsa pertama yang berhasil adalah Portugis. Nah, Portugis ini mempunyai pelaut-pelaut tangguh dari Lisbon. Nah, mereka ini berlayar ngikutin peta Afrika, melewati Tanjung Harapan, lanjut ke India, dan pada tahun 1511 mereka itu berhasil merebut Malaka. Malaka waktu itu adalah pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Dari Malaka inilah Portugis bisa tembus ke rempah dan di Ambon dan Ternate. Nah, mereka itu membangun benteng atau menguasai perdagangan Cangkih dan Pala. Portugis inilah yang pertama kali membuka jalan kontak langsung antara Eropa dan Nusantara. Setelah Portugis, sekarang giliran Spanyol. Nah, mereka ini memiliki jalur barat. Tahun 1519, Ferdinand Magellan itu memimpin pelayaran lewat Samudra Atlantik, lalu Samudra Pasifik. Walaupun Magellan ini tewas di Filipina, armadanya itu berhasil sampai ke Spanyol kembali pada tahun 1522. Nah, dan itu tuh jadi bukti pertama bahwa bumi itu bulat. Nah, Spanyol itu kemudian menjadikan Filipina sebagai basis kekuatan mereka. Dari sana mereka coba masuk ke Maluku, tapi di Maluku itu ternyata sudah ada Portugis. Akhirnya terjadilah persaingan sengit. Supaya nggak terus-terusan ribut, dibuatlah perjanjian Saragossa tahun 1529 yang membagi wilayah. Portugis itu berkuasa di Maluku, Spanyol di Filipina. Nah, teman-teman, selanjutnya itu Belanda. Nah, Belanda ini datang sedikit lebih belakangan, awal abad ke-17. Nah, mereka ini belajar dari kegagalan Portugis dan Spanyol, lalu mendirikanlah kongsi dagang besar bernama VOC. Nah, pada tahun 1602, VOC ini unik karena meskipun bentuknya perusahaan, haknya itu hampir sama kayak negara. Bisa bikin perjanjian,
kemudian perang, bahkan mencetak uang sendiri. Nah teman-teman, terkaitnya penjelasan yang sudah saya jelaskan tentunya dong memiliki dampak. Nah kedatangan bangsa Eropa membawa dampak besar bagi Nusantara. Di bidang ekonomi, perdagangan bebas berubah menjadi monopoli, rakyat dipaksa menanam cengkeh dan pala sementara keuntungannya lari ke Eropa. Dari sisi politik, kerajaan-kerajaan diadu domba sehingga terpecah dan mudah dikuasai. Sementara secara sosial, memang ada percampuran budaya dan teknologi baru, tapi rakyat justru banyak menderita akibat kerja paksa, pajak tinggi, dan kekerasan. Bahkan sampai terjadi pembantaian di Banda demi mempertahankan monopoli Eropa. Nah teman-teman, jadi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara itu awalnya memang cuma karena rempah-rempah, tapi ternyata dampaknya sangat luar biasa besar. Dari sekedar perdagangan, perkembangan jadi kolonialisme panjang yang berlangsung ratusan tahun. Nah kisah ini sangat penting untuk kita pahami, supaya kita ngerti kenapa Nusantara dulu bisa jatuh ke tangan asing, dan juga biar kita bisa belajar untuk menjaga kekayaan alam serta kedaulatan bangsa kita di masa sekarang. Nah jadi itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.